Halo semuanya, saya Revi Aulia. Saya akan menjelaskan tentang dua hal terkait bagaimana perjalanan ovum dari ovarium ke vagina. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan sperma dari skrotum ke uretra. Jadi yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagian sistem reproduksi wanita, perjalanan ovum dari ovarium ke vagina. Pertama adalah dari ovarium. Ikut yang saya tunjuk adalah ovarium. Ini adalah ovarium kanan dan ini adalah ovarium kiri. Nah, fungsi ovarium itu tersendiri adalah tempat produksi ovum dan hormon reproduksi, yaitu bisa disebut hormon estrogen dan progesteron. Nah, lalu prosesnya itu pada setiap bulan ovarium melepaskan satu ovum dalam proses disebut ovulasi. Ovum yang matang dilepaskan dari folikel ke permukaan ovarium. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian infundibilum atau fimbriae. Ikut fimbriae saya tunjuk. Nah, fungsinya itu sebagai menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium. Prosesnya itu ovum berdenyut mendekati ovarium saat ovulasi, membantu menyapu ovum masuk ke tuba Fallopi. Selanjutnya adalah tuba Fallopi atau bisa disebut oviduk. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara ovarium serta ke rahim. Nah, prosesnya itu ovum bergerak melalui tuba Fallopi dengan bantuan silia dan kontraksi otot halus. Jika ada sperma atau pembuahan bisa disebut fertilisasi, biasanya terjadi di bagian ampula atau bagian tengah tubanya. Jika tidak dibuahi, ovum akan mati selama 24 jam. Lalu yang selanjutnya adalah uterus atau rahim. Rahim itu terletak di tengah setelah tuba Fallopi. Ini adalah rahim. Nah, fungsinya itu sebagai tempat implantasi atau tempat perkembangan janin jika ada pembuahan. Nah, prosesnya itu jika terjadi pembuahan, zigot akan bergerak ke rahim dan menempel pada dinding rahim atau implantasi. Di sini, sekitar sini, jika tidak ada pembuahan, dinding rahim akan menebal dan luruh dalam proses menstruasi. Selanjutnya adalah serviks atau leher rahim. Berikut di sini, ini adalah serviks. Nah, ini adalah serviks. Fungsinya itu sebagai penghubung antara rahim dan vagina. Nah, serta jalur keluarnya menstruasi atau bayi saat melahirkan. Prosesnya itu serviks memproduksi lendir yang berubah konsentrasinya tergantung siklus hormon, serta mempermudahkan dan menghambat pergerakan sperma. Selanjutnya yang terakhir adalah vagina. Fungsi vagina itu tersendiri sebagai saluran keluar darah menstruasi, serta masuknya jalan penis saat berhubungan seksual, serta jalan saat melahirkan. Nah, prosesnya itu jika tidak terjadi kehamilan, ovum dan lapisan dinding rahim akan dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui uretra. Nah, pertama-tama ini adalah gambaran sistem reproduksi laki-laki. Nah, ini pertama-tama adalah testis. Dari testis, testis itu berada di sini. Nah, fungsi testis itu tersendiri sebagai tempat produksi sperma dan hormon. Nah, di dalam testis itu tempatnya di tubulus semiferus terjadi spermatogenesis, yaitu pembentukan dan pematangan sperma. Selanjutnya epididymis. Epididymis itu di sini di atas testis. Nah, fungsinya sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma, serta prosesnya itu sperma yang belum matang dari testis bergerak ke epididymis, di mana mereka mengalami pematangan. Misalnya mereka mengalami pematangan, misalnya pengembangan kemampuan berenang dan membuahi sel telur. Selanjutnya itu adalah vas deferens, saluran sperma. Nah,
Berikut adalah vas deferens. Ini adalah vas deferens. Nah, fungsinya itu mengangkut sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminaris. Vesicula seminaris itu ini adalah vesicula seminaris. Dia sperma itu dari saluran vas deferens menuju ke sini, ke vas mengangkut sperma dari epididymis ke vesicula seminaris. Nah, lalu prosesnya itu saat ejakulasi, sperma bergerak secara periastik atau kontraksi otot melewati vas deferens menuju kantong semen. Lalu selanjutnya adalah vesicula seminalis. Fungsinya itu menghasilkan cairan yang kaya fruktosa dan zat lain untuk mendukung energi dan kelangsungan hidup sperma. Prosesnya itu cairan dari vesicula seminalis bercampur dengan sperma membentuk bagian besar dari volume semen. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Berikut ini adalah kelenjar prostat ini. Nah, fungsinya itu menghasilkan cairan prostat yang sedikit basah. Prosesnya itu cairan ini bergabung dengan sperma dan cairan vesicula seminalis untuk menetralisir keasaman vagina dan meningkatkan motilitas sperma. Lalu selanjutnya kelenjar Cooper. Nah, fungsi kelenjar Cooper itu tersendiri untuk menghasilkan cairan pra-ejakulasi. Nah, proses ini dikeluarkan sebelum ejakulasi untuk melumasi uretra dan menetralisir sisa urin yang asam. Selanjutnya uretra. Nah, berikut uretra. Ini adalah uretra, saluran uretra dari kelenjar prostat ke uretra. Nah, fungsi dari uretra itu sendiri adalah saluran akhir tempat pembuangan sperma keluar dari tubuh. Nah, prosesnya itu adalah selama ejakulasi, sperma yang telah bercampur dengan cairan dari berbagai kelenjar disebut semen dan dikeluarkan melalui uretra dalam penis. Sekian penjelasan saya terkait bagaimana perjalanan ovum ke ovarium lalu ke vagina, serta bagaimana juga perjalanan sperma dari skrotum ke uretra. Nah, sekian dari penjelasan saya berikut. Maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang belibet. Terima kasih.